I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Arta Grati Senturi kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman bab 1 Geografi kelas 10. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan geografi. Apa itu geografi? Geografi adalah ilmu pengetahuan yang aktual dan melekat dalam kehidupan sehari-hari karena kajian geografi yaitu kajian dari bumi dan segala isinya. Dalam bahasa Indonesia, geo adalah bumi, graphein adalah gambaran atau deskripsi. Sedikit info nih, istilah ilmu geografi pertama kali digunakan oleh Eratosthenes dari Serin pada abad ketiga sebelum Masehi sebagai judul bukunya yaitu Geographika. Objek studi geografi terbagi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material, objek studi material geografi merupakan objek yang dipelajari dalam geografi, yakni semua fenomena yang terdapat dan terjadi di geosfer. Misalnya, litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antrosfer. Yang kedua adalah objek formal. Objek studi formal geografi adalah sudut pandang atau cara pandang dan cara berpikir seseorang mengenai objek material. Dalam objek studi formal sendiri, geografi melihat fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari sudut pandang keruangan. Selanjutnya adalah prinsip geografi. Prinsip geografi terbagi atas 4. Yang pertama adalah penyebaran atau distribusi. Prinsip persebaran menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi tidak merata. Fenomena geografi termasuk gejala dan fakta geografi yang berkenan dengan alam maupun manusia. Contoh prinsip persebaran yaitu potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Selanjutnya adalah prinsip interrelasi. Permasalahan yang terjadi dalam dengan manusia saling terkait. Interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia. Contoh prinsip interrelasi yaitu fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dapat digambarkan dalam bentuk deskripsi. Selain disajikan dengan tulisan atau kata-kata, dapat dilengkapi pula dengan diagram, tabel gambar, dan peta. Penjelasan atau deskripsi berguna untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang sedang dipelajari. Contoh prinsip deskripsi yaitu awal kemunculan ilmu geografi yang dideskripsikan dalam catatan perjalanan. Yang keempat adalah prinsip korologi. Prinsip korologi mencakup pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Prinsip ini meninjau fenomena geografi dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Singkatnya, prinsip korologi memadukan ketiga prinsip lainnya. Wilayah kondisi wilayah akan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk. Contoh prinsip korologi, jika ingin mengetahui tentang perkiraan angin, peneliti dapat melihat perbedaan dan arah angin di berbagai wilayah dan penyebab serta akibat dari angin tersebut. Kita masuk ke aspek geografi. 1. Aspek fisik, meliputi aspek kimiawi, biologi, astronomis, dan semua yang dapat diamati terkait bentuk muka bumi, biotik tanah dan iklim, serta biotik vegetasi dan fauna. 2. Aspek sosial, meliputi kebudayaan, ekonomi, dan kependudukan. Pada aspek ini manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi. Konsep geografi. 1. Lokasi atau letak. Seperti namanya, konsep lokasi membahas letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan letak atau tempat yang dilihat dari garis, lintang, dan garis bujur. Lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. 2. Jarak. Jarak merupakan ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi 2 yaitu jarak mutlak dan jarak relatif.
Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Sedangkan jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. 3. Keterjangkauan. Keterjangkauan merupakan konsep geografi yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. 4. Pola. Konsep pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. 5. Morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Konsep ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. 6. Aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Pola aglomerasi penduduk ini dibedakan menjadi 3, yaitu pola mengelompok, pola tersebar secara acak, dan pola tersebar teratur. 7. Interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi merupakan konsep yang berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain sehingga memunculkan hubungan interaksi atau timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. 8. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. 9. Diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda satu sama lain. 10. Keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Ruang lingkup bahasan geografi. Ruang lingkup bahasaan geografi ada 4, yaitu 1. Geografi fisik, 2. Geografi sosial, 3. Geografi regional, 4. Geografi teknis. Cabang-cabang ilmu yang mendukung ialah geomorfologi, klimatologi, geogeografi, geografi tanah, geografi kehidupan, kartografi, dan terakhir adalah penginderaan jauh. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.